warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-hadi ila sabilil muttaqin. Qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa 'amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para ustaz, para qari, para tokoh masyarakat, para pemuka agama Islam yang kami hormati, kami muliakan, Bapak RW beserta jajaran, juga para Bapak RT, juga yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kamtibmas, juga yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Nurul Jihad, juga yang kami hormati, kami muliakan Ketua Panitia dan para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad, juga yang kami hormati, kami muliakan Bapak pengatur acara, yang kami hormati, kami muliakan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu haji, pemuda juga pemudi, santri-santriah, juga para adik-adik yang saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh luar biasa masyarakat Blok Empang, lingkungan Masjid Nurul Jihad adakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad. Ini merupakan suatu bukti masyarakat Blok Empang, lingkungan Masjid Nurul Jihad, orang-orang yang mencintai Nabi,
orang-orang yang menyayangi Nabi, orang-orang yang suka akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah walaupun ini bukan bulan Rabiul Awal tapi bulan Jumadil Awal, kita adakan peringatan Maulid Nabi, insya Allah tidak mengurangi arti daripada peringatan. Bahkan almarhum Sayyid Muhammad setiap ada kegiatan dan adakan syukuran pasti membawa bahasa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu aja melotot-melotot lingkungan. Kita memperingati Maulid Nabi memang tidak wajib, tapi insya Allah tidak haram. Orang yang mengatakan peringatan Maulid Nabi haram terlalu. Insya Allah tidak haram walaupun tidak wajib. Jangan mengatakan tidak ada dalil dengan peringatan Maulid Nabi, berarti belum pengalaman baca kitab, berarti belum paham dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan bagi orang yang anti peringatan Maulid Nabi, ialah yang disingkat adalah GAM, Gerakan Anti Maulid. Silahkan, tapi jangan mencaci maki, menghina dengan orang yang adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Dibuktikan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bukan tahun kebo, tahun gajah. Ini Kanjeng Nabi segala apa dilahirkan, segala apa hijrah, segala apa mendapat wahyu, selalu serba Senin. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan hari Senin, dan Rasulullah pun mendapat wahyu dari Allah hari Senin, diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul itu hari Senin. Dan peristiwa bersejarah Nabi diisrakan, dimi'rajkan hari Senin, dan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin, dan Nabi wafat hari Senin. Kanjeng Nabi pada hari Senin berpuasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa di hari Senin? Kata Rasul, jawabannya, saya puasa pada hari Senin karena saya dilahirkan hari Senin. Saya syukur kepada Allah, saya dilahirkan pada hari Senin, jadi saya berpuasa pada hari Senin itu. Saking syukurnya kepada Allah, Nabi dilahirkan hari Senin sampai puasa. Berarti Nabi tanda syukurnya kepada Allah atas dilahirkannya pada hari Senin. Nabi memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin. Setiap minggu Nabi memperingati maulidnya. Itu suatu bukti nyata bahwasanya boleh-boleh saja kita memperingati maulid Nabi.
Buktinya Nabi saja hari Senin berpuasa. Apa jawaban Nabi berpuasa? Karena Nabi dilahirkan hari Senin, tanda syukur kepada Allah Subhanahu. Dan juga ada yang ngomong begini, enggak ada dalilnya peringatan Maulid Nabi zaman sahabat, zaman tabi'in. Goblok yang ngomong itu. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, muallif Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi As-Serani Al-Pesisiri. Di situ diterangkan, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'atsahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maaf Bu, Pak, saya artikan dulu dengan bahasa Tanara. Takziman wa takriman li Imam Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi As-Serani Al-Pesisir. Manjama'a sing sapa-sapa ngumpulaken yaum. Kedua maulid Nabi ing sake para dulu. Wahaya alahum ta'aman lan nyiapaken iya siwong lahum kedua ikhwan ing pepanganan. Wa amila ihsanan lan gawe amal ya wong kelawan amal kebagusan. Maka nguripaken ing siwong sapa Allah ing dalam dina kiamat serta para siddiq, para syahid, para solihin lan anak iya siwong iku ing dalam surga naim. Amin ya rabbal. Ucapan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara handai tolan sanak famili dikumpulkan untuk menghadiri acara maulid Nabi, kemudian bikin makanan yang disuguhkan ya macam-macam lah, kue anak wong laban menyeluke kue selimut rangda kemul, anak maning singkap biasa bu maaf kue arane kontol jago orang ngegol nana. Jereng kita apa kue diarani kontol jago, apalaka aran diantah diarani kontol jago. Barang diatur ini Cilegon disuguhi kue dipangane enak pulen ngegenol dipangan. Capek kula iki kue napa Bu? Kontol sapi niku diai. Berlalu. Dan bikin amal kebaikan. Tadi kan kita bersama-sama dengan sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu tergolong amila ihsanan dan dibacakannya Al-Quran. Orang baca Quran ibadah, orang yang mendengarkan orang baca Quran ibadah, orang yang mengacarakan peringatan maulid Nabi diisi dengan bacaan Al-Quran, insya Allah itu menjadi amal ibadah. Betul? Jangan dilihat casingnya tapi dalamnya dong. Aja ditelang bebungkus tapi jerone dong. Peringatan maulid Nabi isinya pengajian, ini yang menjadi amal ibadah. Terus adakan pengajian tausiah agama. Nah, orang yang mengumpulkan saudara-saudara handai tolan
dikumpulkan untuk menghadiri acara Maulid Nabi, bikin kue-kue yang disuguhkan, bikin amal kebaikan, nanti kita bangkit dari alam kubur, kita dibangunkan pada hari kiamat, nanti digabungkan oleh Allah dengan para siddiq, syuhada, sholihin, dan nanti insya Allah mendapat surga naim. Amin ya rabbal. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita baca sholawat kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Insya Allah kita bersolawat, amal ibadah yang pasti diterima. Ba'dul ulama mengatakan dalam syairnya, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammadi. Amal kita manakala diterima, manakala kagak diterima, terkecuali baca sholawat Nabi pasti diterima. Ingat, baca sholawat sambil nonton TV nggak apa-apa, saking senang-senangnya nonton Ikatan Cinta si Andin dengan si Al, asal iklan baca sholawat nggak apa-apa lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Betul? Ari je sembari ngegoreng sekul sih. Orang apa? Ngegoreng sekul.
dengkul bikin istilahnya sarapan suami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa sambil kita ngebelek iwak gawe gesek sallallahu, gak apa. Dan perlu diingat, sholawat Nabi ini kalau kita ngaji ilmu fikih, ini sholawat adalah ruknun min arkanis sholat. Barang siapa sholat tidak baca sholawat, tidak sah sholatnya. Ada salah satu waliullah, saking khusyuknya sholat sehingga baca sholawat nggak dibaca. Itu pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu sholat nggak pakai baca sholawat? Maaf ya Rasul, saya saking khusyuknya jadi nggak ingat dengan baca sholawat. Jawab Rasul, perlu tahu kamu ya, walaupun khusyuknya kayak apa kamu, walaupun hebat khusyuknya kamu, tapi kalau sholat tidak baca sholawat kepada saya, itu sholat kamu ditolak. Kalau ngaji di kampung kan ada istilah ngaji rukunan. Maaf, aja mendelik mengkula. Niat takbir ngadeg baca Fatihah, rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, Allah sujud tumaknina, longgo antarane sujud roro tumaknina, longgo akhir tahiyat akhir sholawat Nabi, salam kang dingin tertibul arkan. Kan itu ada sholawat. Jadi harus sholawat itu dibaca di dalam sholat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita jangan terpengaruh dengan paham-paham Wahabi yang mengharam-haramkan peringatan Maulid Nabi, yang menyalah-nyalahkan kita, yang mengkafir-kafirkan kita. Kita jangan terpengaruh. Kita terus dengan kita peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Peringatan Maulid Nabi itu adalah syiar Islam, menggemakkan pengajian, merapatkan ukhuwah Islamiyah. Ini fungsi daripada peringatan Maulid Nabi. Kita kan hidup di dunia ini beragama dan bernegara, betul Bu? Kita patuh akan pelaturan negara. Negara adakan kegiatan hari besar nasional 17 Agustus, betul? Hari jadinya Pancasila, hari ibu, hari bapak sekarang ada. Insya Allah nanti hari embok. Tuh, hari santri ada. Kita bernegara, ikuti dengan kegiatan-kegiatan itu. Kita kan beragama. Non muslim saja banyak hari besar yang diperingati oleh non muslim. Masa umat Islam gak punya hari besar? Betul? Isra Mi'raj hari besar kita peringati. Maulid Nabi hari besar Islam kita peringati. Nuzulul Quran kita peringati. Tahun baru Islam kita peringati. Dan ini merupakan salah satu syiar. Jangan kita segampangnya, oh itu bid'ah, itu bid'ah. Bid'ah memonon.
bid'ah wong edan kurang setan mangan bledogan cangkeme ajur. Bahkan ada salah satu mahasiswa yang kuliah di Madinah, itu dosen-dosen Madinah sering bahasa di Indonesia itu banyak pekerjaan yang bid'ah, salah satunya peringatan Maulid Nabi. Kata mahasiswa Indonesia ngomong muarang kene, Bapak jangan membid'ah-bid'ahkan, yuk kita di Indonesia dulu, kita lihat acara Maulid itu. Jadi ikut tuh mau turun di Indonesia. Nah ternyata peringatan Maulid Nabi ya seperti begini, menggemakan sholawat Nabi, dibacakannya Al-Quran, tausiah agama, dan makan bersama. Kata dosen Madinah itu, mana peringatan Maulid Nabinya mana? Kata mahasiswa ini, ya ini peringatan Maulid Nabi di Indonesia. Baca Al-Quran, pengajian, makan bersama sesama muslim. Bagaimana kata dosen itu? Wah ini mah bukan bid'ah, ini mah bagus pengajian. Jadi nyata-nyata ingat, orang yang mengharam-haramkan peringatan Maulid Nabi jelas gak suka dengan Indonesia berpancasila. Orang yang gak suka dengan peringatan Maulid Nabi bahkan mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan berarti tidak senang NKRI. Betul? Tapi kita ini kan hidup saling menghargai dan saling menghormati. Non muslim punya kegiatan silakan, kita pun punya kegiatan. Kenapa yang sama-sama muslim, katanya sama-sama muslim, kegiatan yang begitu bagus, mengajak kebersamaan, menyatukan umat dan mensiarkan agama Allah, tapi kenapa dibid'ah-bid'ahkan? Sekalian saya ngomong, kalau khutbah Jum'ah diterjemah, apa hukumnya? Di zaman Rasulullah di Madinah, Nabi baca khutbah bukan seperti khutbah di Indonesia. Tapi kenapa diam? Tuh, kenapa diam? Lah kalau kita kan jawabannya begini, terserah saja. Khutbah ada terjemahnya, silakan. Yang tidak pakai terjemah terserah, gitu aja kok repot. Hadirin jamaah rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang bikin pekerjaan, kelakuan bagus, tapi kelakuan itu bener-bener bernuansakan agama, nilai-nilai agama, insya Allah mendapat pahala. Kemudian diikuti dan diikuti, itu orang yang mengikuti dapat pahala, dan orang yang pertama mengadakan kegiatan itu mendapat bonus daripada kegiatan itu yang selalu diteruskan dan diteruskan. Contoh peringatan Maulid Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita semangatlah, kita syiarkanlah tentang keislaman kita, yaitu dengan semacam pengajian begini. Tapi pengajiannya Bapak Ibu aja mulut doang, aja peringatan Maulid Nabi rame pengajian, mingguannya sepi. Yuk kita ngaji yuk Bu. Orang yang menuntut ilmu itu mendapat ampunan segala dosa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma kana kafaratan lima mabuk. Barang siapa yang mencari ilmu, maka dengan mencari ilmu itu merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi orang duit dosa Bu, segelepung mabur orang duit. Kesi kike
orang tua dosa pada terkecuali tes ngaji ki gawe dosa mani. Sekarang ini nggak punya dosa. Insya Allah kalau orang yang rajin ngaji mendapat husnul khotimah dan wafatnya nanti membawa iman Islam, dan insya Allah wafatnya masuk surga dan wafatnya mati syahid. Kata ibu-ibu, emang aja mati ning tempat pengajian tah? Ora, bila mau ning tempat pengajian ripuh polisi kon. Senajan mati ning maning duhur ranjang, umpama bu maaf aja melotot ngegola. Umpama di jebi anu ki aja orang ngedelang-delang, di jengerungu kering aja payah, berat ya penyakitnya, jare macam kupingnya metu. Saking gering payah, berat penyakitnya sampai kupingnya metu. Ingat, kalau orang biasanya ngaji kena udzur sakit jadi nggak bisa hadir, dicatat pahala ngaji karena biasanya ngaji. Apalagi sampai berat penyakitnya, piraku wong ngaji sampai digopong-gopong